Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadini dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi semester 2. Di sini saya akan memenuhi persyaratan ujian tengah semester saya. Saya akan menjelaskan tentang materi perbankan Indonesia. Berikut adalah pengertian pertama adalah pengertian bank syariah. Bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama ada prohibition of riba, prohibition of gharar, prohibition of maisir, bentuk bank umum syariah, bank pembiayaan syariah. Pentingnya sistem perbankan syariah. Kepatuhan terhadap syariah Islam memenuhi kepentingan pendanaan dan investasi bagi umat Islam, memenuhi permintaan individu dan kebutuhan komersial, menyemangati inovasi keuangan yang sesuai dengan syariah, tidak mengalami negative spread. Sejarah perbankan syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan adalah di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 90-an. Kemudian Mesir tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Idgham. Uni Emirat Arab tahun 1975 berdiri Dubai Islamic Bank. Kutai tahun 1977 berdiri Kutai Financial House. Selanjutnya di Mesir berdiri lagi Faisal Islamic Bank. Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kipris. Kemudian di Malaysia tahun 1983 berdiri lagi Bank Islamic Malaysia Berhad. Di Turki berdiri 1984 Dar Al-Mal Al-Islamic Center Faisal Financial Institution tahun 1985. Bank Syariah Indonesia salah satu pelopor utama dalam perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan, di mana pemerintahan mengonversi seluruh sistem perbankan di negaranya menjadi sistem perbankan syariah pada tahun 1985. Kehadiran Bank Syariah di Indonesia baru pada awal tahun 1990-an, yaitu berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991. Saat ini telah hadir BSM di samping BRI, BNI, Damion Niaga, Bukopoin, BPD, Bank IFI, dan Bank Asing SPT Citibank HSBC yang membuka unit usaha syariah. Akan hadir BSMI bermata syariah di Indonesia. Produk bank syariah. Kegiatan bank syariah dapat diklasifikasi dalam 5 prinsip dasar, yaitu titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Adapun prinsip yang berlaku untuk masing-masing kegiatan perbankan menurut N. Syarif Antonio sebagai berikut. Prinsip titipan depository atau al-wadi'ah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain bagi baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Al-mudarobah atau trust financing, yaitu kerjasama dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi akan ditanggung si pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Al-mujarah merupakan kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Prinsip jual beli atau al-murabbahah. Baik al-murabbahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Baik as-salama yaitu pembelian barang yang disertakan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Baik al-istihna yaitu kontrak menjual antara pembeli dan pembuatan barang. Sewa operasional atau financialize yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan al-izarah al-mutaha bitamlik financialize yaitu paduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Jasa face-based service al-wakalah yaitu penyerahan, pendelegasiaan atau pemberian mandat yang berarti pemilahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
Al-kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Al-hawalah yaitu pengembalian utang dari orang yang beruntung kepada orang yang lain yang wajib menanggungnya. Ar-rahn yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Al-qard yaitu meminjamkan kepada orang yang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Sekian dari penjelasan materi saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.